Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Dosen Adriansa Tanjung SHMH, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Cyber Muhammadiyah Jogja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga masih bisa bersua kembali. Salawat serta salam untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang saat ini, yaitu dinul Islam. Perkenalkan, saya Kamsina Usman, mahasiswa semester 5 Prodi Hukum dengan NIM 0221000462. Berikut saya akan memaparkan tugas presentasi saya dari Bapak Adriansa Tanjung SHMH tentang teori hukum perusahaan dengan tema persoalan terbatas perorangan atau usaha mikro kecil yang biasa disebut dengan UMK. Baik, yang dimaksud dengan usaha mikro kecil atau UMK ialah merupakan dari PT perorangan, perseroan perorangan, atau yang lebih simpel disebut dengan PT perorangan adalah suatu badan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh satu orang saja, di mana usahanya masuk dalam kategori usaha mikro kecil atau suatu usaha dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Organ perseroan merupakan rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Berikut ada 8 prosedur mendirikan PT atau usaha mikro kecil. Di antaranya adalah pengajuan nama perseroan terbatas, pembuatan akta PT, pembuatan SKDP. Di sini yang dimaksud dengan SKDP adalah singkatan dari surat keterangan domisili perusahaan, yang merupakan surat keterangan yang menerangkan domisili atau tempat tinggal tetap dari suatu perusahaan. SKDP ini dikeluarkan oleh kantor kelurahan dan ditandatangani oleh kantor lurah, dan pada umumnya diketahui dan ditandatangani pula oleh pegawai kecamatan. Pembuatan dan selanjutnya pembuatan NPWP. NPWP ini akan digunakan sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Selanjutnya pembuatan anggaran dasar perseroan, dan selanjutnya mengajukan SIUP atau surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP yang diberikan kepada pemilik badan usaha atau UMK yang memiliki modal atau kekayaan dengan neto lebih dari 50 juta rupiah dan maksimal 500 juta rupiah. Selanjutnya mengajukan tanda daftar perusahaan atau biasa disebut dengan TDP. Adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya yang terakhir adalah berita acara negara Republik Indonesia atau biasa disebut dengan BNRI menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor MHH 02 AH 0101 tahun 2010 tentang tata cara pengumuman perseroan terbatas dalam berita negara dan tambahan berita negara Republik Indonesia. Menteri mengumumkan PT dalam BNRI tambahan BNRI. Pengumuman tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Namun menurut
hemat kami, dikarenakan kini pengesahan tersebut sudah tidak lagi dikenal dalam Undang-Undang PTjo, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dengan keputusan Menteri tentang pengesahan Badan Hukum PT saat ini merujuk kepada hanya merujuk kepada bukti pendaftaran berupa sertifikat pendaftaran Badan Hukum untuk PT tersebut. Oleh karena itu, lebih tepatnya dapat dikatakan Menteri mengumumkan akta pendirian PT dan sertifikat pendaftaran Badan Hukum PT dalam tambahan BNRI. Selanjutnya, perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disahkan oleh Menteri. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan kuasa. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Status badan hukum PT dapat berakhir karena status kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga. Karena harta pailit milik PT tidak cukup untuk membayar kepailitan atau PT dinyatakan pailit dan berada dalam keadaan insolven atau tidak mampu melunasi utang-utang pada kreditor. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT sebelum berstatus sebagai badan hukum akan menjadi tanggung jawab direksi. Karena PT yang belum mendapatkan pengesahan sebagaimana berbadan hukum dianggap belum ada, maka perbuatan yang dilakukan akan menjadi tanggung jawab direksi secara tanggung jawab rentang bersama para pendiri PT tersebut, atau sudah merupakan hubungan hukum akan tetapi belum benar-benar legal atau sah menurut hukum karena perusahaan tersebut sedang proses pengurusan pembentukan berbadan hukum. Setelah berbadan hukum, badan usaha menjadi subjek hukum seperti norang. Oleh karena itu, badan usaha yang berbadan hukum telah memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri dan wajib membayar pajak negara. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.